Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mikofarm. Barangkali para sahabat Mikofarm, para petani banyak mengenal keong sawah. Beberapa puluh tahun terakhir ini populasi keong emas luar biasa. Tidak sedikit dari para petani yang mengalami kerugian akibat serangan keong emas. Nah, bagaimana pengendalian keong emas selama ini dilakukan? Para petani banyak menggunakan moluksida atau pengendali moluska, karena keong termasuk jenis moluska, hewan yang tidak bertulang belakang. Pengendalian hama penyakit yang menggunakan kimia biasanya akan memberikan dampak hama akan sangat berkurang populasinya, bahkan benar-benar bersih. Nah, ketika hama benar-benar bersih, maka ada rantai makanan yang akan terputus. Kenapa? Karena predator akan kehilangan sumber makanannya. Petani modern harus semakin bijaksana untuk menggunakan pengendali hama dan penyakit secara alami, atau kalaupun menggunakan kimiawi, ya gunakan kimiawi yang dengan spektrum yang sempit. Keong ini adalah jenis binatang yang dia bertelur. Nah, telur dari keong kandungan proteinnya cukup tinggi. Bagaimana caranya supaya hama ini bisa kita kendalikan populasinya? Tidak kita basmi, tapi cukup kita kendalikan. Kita ambil telurnya dan kita jadikan sebagai bahan baku pembuatan fotosintetik bakteria. Nah, saya akan berburu keong sawah dulu. Kita coba mencari telurnya, akan kita manfaatkan sebagai bahan baku pembuatan fotosintetik bakteria, atau kita singkat biasanya dengan PSB. Nah, bagaimana dengan keongnya sendiri? Sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk asam amino. Jadi, bahan baku asam amino yang di video sebelumnya, bahan baku asam amino yang saya buat berasal dari ikan lele. Sebenarnya keong pun bisa kita manfaatkan sebagai bahan baku asam amino. Baik guys, ikuti terus channel Mikofarm. Mudah-mudahan inovasi, improvement dari channel Mikofarm bisa dirasakan manfaatnya oleh para petani, yang bisa dipraktekkan langsung oleh para petani. Ikuti terus channel Mikofarm. Halo guys, ini bisa kita manfaatkan nanti untuk fotosintetik bakteria. Itu adalah telur keong sawah. Nah, ini lagi guys, kita nemu. Nah, cara kita mengendalikan populasi keong sawah, kita ambil telurnya dan kita manfaatkan untuk bahan baku PSB. Oke sahabat Mikofarm, setelah saya kelelahan tadi, kemudian saya sempatkan untuk mencari telur keong sawah. Hari ini kita akan praktek membuat fotosintetik bakteria, atau biasa kami sebut sebagai PSB. Berikut adalah bahan-bahannya. Ini adalah telur keong. Kira-kira kalau kita timbang ya 25-50 gram. Bahan kedua adalah ini adalah asin atau penyedap rasa. Di situ adalah harganya murah banget ya. Ini kita bisa manfaatkan micin ini beberapa kali. Kita cukup membutuhkan 2 sendok saja. Nanti sudah akan jadi fotosintetik bakteria sebanyak
3 liter. Dan selanjutnya adalah air. Air ini 2 botol air mineral ya. Ini belum saya penuhi. Air yang bisa digunakan, yang pertama air sumur biasa, kemudian air kolam ikan bisa kita ambil, kemudian air hujan bisa kita manfaatkan. Sebagai catatan, air pump yang mengandung kaporit, air itu harus didiamkan minimal 24 jam untuk mengendapkan kaporitnya. Bagaimana cara pembuatannya? Kita ambil micin sebanyak 2 sendok. Sendok makan, guys. Kita campurkan dengan telur keong tadi, kemudian kita aduk, kita ratakan. Setelah kita aduk, kita ambil campuran dari telur keong dan micin, masukkan ke dalam botol sebanyak kurang lebih 3-4 sendok. Ini saya pakai 4 sendok ya. Kemudian kita kocok. Nah, sebenarnya dengan bahan telur keong sawah ditambah micin udah bisa menjadi PSB. Ini cukup dibiarkan dalam kondisi tertutup ya, dan dijemur di bawah sinar matahari. Usahakan ditempatkan di tempat terbuka di mana 1 hari bisa mendapatkan sinar matahari 8 jam. Untuk mempercepat reaksinya, kita bisa tambahkan PSB yang sudah jadi sebagai biang. Yang sudah jadi ini seperti ini. Ini sudah berumur 2 bulan lebih, guys. Jadi ini saya buat bulan November tahun 2021. Jadi kalau sekarang bulan Februari awal ya 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Jadi warnanya seperti ini. Ini selalu saya jemur setiap hari. Kita bisa tambahkan ke larutan calon PSB yang baru untuk mempercepat proses fermentasinya. Dengan ditambahkan biang PSB yang sudah jadi, kurang lebih fermentasi dilakukan selama 2 minggu sampai 3 minggu dia sudah jadi. Tapi kalau tanpa penambahan biang PSB yang sudah jadi, larutan seperti ini tanpa penambahan biang akan matang siap dipakai kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan baru siap dipakai. Itu 2 opsi tadi bisa dilakukan oleh Sobat Miko Farm. Hari ini saya akan mencoba dua-duanya ya, yang 1 botol nanti tanpa menggunakan biang, yang 1 botol lagi dengan menggunakan
biang PSB yang sudah matang. Yang ini saya pakai biang, kita pakai sedikit saja, dikira-kira saja. Kira-kira 50 cc saya tambahkan ya. Kemudian saya tambahkan air sampai di pundak botol ini. Jangan sampai penuh karena mesti ada ruang kosong. Apabila nanti fermentasi menghasilkan gas. Baik, ini coba saya tambahkan air dulu, saya penuhi. Ya, kira-kira segini airnya. Nanti kita jemur, biarkan selama kurang lebih 3 minggu. Nah, ini perlakuan kedua, kita membuat PSB tanpa biang. Pertama saya menggunakan 4 sendok larutan telur dengan micin, telur keong ya. Kemudian larutan yang sudah siap ini kita lakukan penyemuran. Ini yang kita jemur, ini yang tanpa menggunakan biang, kemudian ini yang menggunakan biang, dan yang sebelah sana ini yang sudah matang dan siap pakai. Oke, sobat Mikofarm, demikian tadi cara sederhana yang kita lakukan untuk membuat PSB. Nah, apakah PSB itu? Nanti di akhir video ini akan saya tuliskan deskripsinya, kandungannya apa, kemudian fungsinya apa. Jadi pada prinsipnya membuat PSB dengan biaya yang sangat murah sudah bisa digunakan sebagai pupuk alternatif untuk tanaman kita. Demikian persembahan Mikofarm hari ini. Ikuti terus channel Mikofarm, akan saya share video-video tentang teknologi sederhana yang aplikatif yang bisa dimanfaatkan oleh sahabat Mikofarm, sahabat petani. Terima kasih Sobat Mikofarm, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.